Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang memasuki tahap UTS, mungkin beberapa mahasiswa ada yang kurang paham dalam mengerjakan soal khususnya nomor 5, analisis regresi linear berganda. Saya ceritakan dulu sedikit ya mengenai regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda itu digunakan untuk memprediksi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi kata kuncinya adalah memprediksi. Nah, di sini kita punya contoh soal persamaan pertama, yaitu Y sama dengan 4 plus 3x1 plus 5x2. Di sini kita coba membuat bagaimana cara grafiknya ya, membuat grafiknya. Sebenarnya contohnya sama aja sih seperti di pertemuan ke-9. Cara pengerjaannya sama, nggak beda jauh. Cuman di sini dua variabel, kalau yang di pertemuan 9 itu cuma satu variabel. Nah, kita masih membutuhkan yang namanya model atau tabel bantuan seperti ini ya. Nanti teman-teman buat ditulis ya. Ingat bahwa nanti UTS-nya itu tidak boleh diketik, tetapi ditulis. Kalian boleh menggunakan alat bantu seperti kayak Microsoft Excel, ini nggak apa-apa. Tetapi nanti pada saat kalian mengupload jawaban tetap harus ditulis. Nah, ini cara penyelesaiannya ya. Jika nilai X sama dengan 0 sampai dengan 4, ini artinya ini karena regresi itu kan memprediksi. Jadi kita prediksi bila nilai X-nya 0 dan sampai nilai X-nya 4 itu bagaimana. Bisa juga sampai 5 sampai 10 dan seterusnya, itu nggak masalah ya. Cuman di sini kita pakai minimal 4 aja ya. Nah, jika nilainya X sama dengan 0, maka nilai Y-nya berapa? Nah, di sini kita tinggal ganti aja. Jadi nilai X1-nya itu kita ganti dengan 0, X2-nya kita tinggal kita ganti dengan nilai 0. Maka kita jumlahkan hasilnya. Jadi di sini 4 ditambah 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 4 ya. Jadi pasangan bilangan X dan Y adalah 0,4 ya. Jadi X-nya 0, kemudian Y-nya 4. 4 dari mana? Dari sini, dari hasil perhitungan persamaan regresi yang sudah diganti dengan nilai X ini. Nah, untuk yang X sama dengan 4 sama pengerjaannya, caranya dengan sama ya. Tinggal ganti nilai bilangan X ini dengan nilai X yang di sini. Nah, kemudian cara membuat grafiknya juga hampir sama ya kayak di pertemuan 9. Kita mulai dari nilai X sama dengan 0. Di sini 0,4 ya, 0,4 ada di sini. Kemudian 1,12 berarti 1,12 di sini dan seterusnya ya. Karena di sini nilainya positif ya, kan di sini kan Y sama dengan 4 plus 3x1 plus 5x2. Ini kan positif. Artinya kalau regresi itu, kalau positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan semakin tinggi variabel Y. Contohnya misalnya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Jadi kalau seandainya nilai regresinya plus, artinya semakin tinggi atau semakin bagus kualitas produk, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian. Jadi pengaruhnya dia tinggi, menanjak seperti ini. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan positif, kemudian di sini persamaannya negatif. Kalau negatif bagaimana? Nah, di sini grafiknya ini dia menurun. Grafiknya menurun ya karena dia negatif ya. Cara pengerjaannya pun sama seperti yang di sini. Kita menggunakan alat bantu ya. Alat bantu di sini ada tabel. Nanti kalian tinggal buat aja tabel seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di pertemuan ke-9. Kalau di pertemuan 9 kan cuma 2 variabel, di sini 3 variabel. Ini contoh misalnya jika X sama dengan 0, sama seperti yang di atas tadi, bahwa tinggal diganti aja X1-nya ini dengan 0 dan X2-nya dengan 0. Maka didapat nilai Y-nya itu adalah 15 ya. Karena 3 dikali 0, 0, 5 dikali 0, 0. Jadi 15 dikurang 0 sama dengan 15. Maka di sini 0,15. Nah, untuk yang ini, yang 2 -1, caranya sama seperti ini. Makanya lebih efektif tuh kalian tuh ngerjainnya pakai Microsoft Excel aja ya, Microsoft Excel. Jadi hasilnya tuh biar bagus lah dibandingkan dengan kalian menggunakan kalkulator. Nah, dimulai sama ya, sama seperti kayak cara yang pertama
yaitu dengan menggunakan nilai konstanta X sama dengan 0. Di sini 0,015 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya adalah 15. Nah, ini sumbu X, di atas ini adalah sumbu Y ya. Di sini 0, di sini 15, kemudian 1,7 sama di sini 1,7. Nah, terus yang kedua ini minus ya. Persamaan yang kedua 2, min 1, 2 berarti min satunya di mana? Di sini. Nah, sumbu Y-nya itu sumbu Y minus. Jadi ada di sini. Nanti teman-teman bisa bikin garis ya. Jadi di sini digarisin, di sini digarisin kayak seperti ini nih. Nah, nanti teman-teman ngerjain dibikin seperti ini, digaris ya, biar kelihatan arah panahnya ya, Nah, saya harap dengan adanya video ini mungkin sedikit membantu teman-teman dalam mengerjakan soal UTS ya. Cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.